Ada kalimat Ibnul Qayyim yang luar biasa, Pak. Beliau berkata seperti ini. Yang terajaib di dunia, nah saya ingin mengatakan apa sih yang disebut ajaib? Ajaib itu nggak masuk akal, Pak. Tapi terjadi. Itu ajaib namanya. Ya kan? Yang terajaib di dunia, kata Ibnul Qayyim, itu bukanlah piramida, Taj Mahal, bukan itu, Pak. Yang terajaib di dunia, orang yang mengklaim kenal Allah tapi tidak jatuh cinta kepada Allah. Itu yang paling ajaib. Keajaiban yang kedua adalah antasma'a da'iyahu thumma ta'akharu 'anil ijabah. Engkau mendengarkan seruannya. Engkau mendengarkan panggilannya, engkau mendengarkan seruannya, tetapi engkau tidak bersegera, tapi justru berlambat-lambat memenuhi panggilannya. Oh, ajaib memang. Tapi terjadi kan? Apa ajaib itu, Pak? Nggak masuk akal tapi kejadian lah gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Sebelum kita masuk ke materi kajian Asmaul Husna kita, mari kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi ini masih di bagian pengantar, bagian yang kedua atau bagian terakhir, tentang urgensi mengenal Asmaul Husna. Mengenal Asmaul Husna jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu itu berarti mengenal Allah, ya. Penting nggak kira-kira? Hah? Ada nggak yang lebih penting selain Allah? Makanya Allah itu salah satu namanya adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu kata Imam Al-Ghazali adalah yang nggak ada duanya, yang sangat kita butuhkan, adalah Allah dalam segalanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka tidak ada ilmu yang lebih tinggi selain ilmu yang berbicara tentang Allah. Maka masuk di kelompok akidah berbicara tentang Asmaul Husna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini salah satu mengapa kita perlu mengkaji Asmaul Husna adalah Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan
man ahsaha dakhalal jannah. Nah, ini luar biasa. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 kata Nabi. Siapa yang ahsaha, sengaja saya belum terjemahkan. Karena biasanya di terjemah-terjemah seringkali diterjemahkan ahsa ini dengan menghafal, menghitung. Tapi saya sengaja sebutkan redaksi apa adanya. Siapa yang ahsa asmaul husna dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Bahkan sebagian ulama mengatakan surga dunia sebelum surga akhirat. Jadi kalau kita mempelajari asmaul husna ini dengan baik dan benar, maka kita sudah merasakan surga sebelum surga akhirat. Ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jannatul ma'rifah. Surga mencintai dan mengenal Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, lalu bagaimana dia bisa merasakan surga di akhirat kelak? Dan ketika ditanya Syekhul Islam, apa itu surga dunia? Adalah surga mengenal Allah, surga jatuh cinta kepada Allah. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara, beliau mengatakan, surgaku ada di dalam dadaku. Kemanapun aku pergi, surgaku mengikutiku. Pemenjaraanku adalah i'tikafku. Pengusiranku dari negeriku adalah rekreasiku. Wah, ini itu luar biasa. Makanya ulama-ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal, mereka-mereka yang di penjara tak ada kelihatan bersedih. Mereka semuanya tegar karena mereka sudah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dalam surat Maryam ayat 94, Allah menyebut redaksi ahsa. Tadi kan dalam hadis, siapa yang ahsa masuk surga. Apa itu ahsa? Terjemahan sederhananya menghitung. Makanya ahsa, hasa itu artinya kerikil kecil yang dulu juga digunakan untuk menghitung. Dalam surat Maryam ayat 94, Allah menggabungkan menghitung dengan ahsa, dengan redaksi yang berbeda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah ahsa mereka dan menghitung mereka. Nah, ahsa dengan menghitung ini dibedakan. Saya kemarin belum lama dapat kertas dari RW. Ustadz tolong diisi, ini sensus warga kita. Nah, bahasa Arabnya sensus itu adalah ihsa. Nah, saya lihat banyak juga nih, Pak. Iya Pak, banyak. Detail ini Ustadz. Berapa keluarga, usia berapa, anak-anaknya, detail semua tuh. Terus mobil punya apa enggak? Itu sampai begitu Pak. Wah, ini detail sekali Pak. Motor ada berapa? Iya Pak. Ini pasca COVID ini kita harus tahu warga kita siapa yang berhak kalau ada bantuan, begitu. Supaya tidak salah. Detail. Nah, bahasa Arabnya sensus itu ahsa atau ihsa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Asmaul Husna yang menjadi jalan surga, Allah menggunakan kata ihsa, ahsa. Allah memiliki 99 nama, kata Nabi, 100 kurang 1. Siapa yang mengihsa, siapa yang mengahsa, dakhalul jannah. Saya pengen tanya nih di sini. Kalau saya menghitung jumlah jamaah di sini, kira-kira berapa menit saya butuh waktu? Halo? Ini jamaah kita nih berapa ribu nih?
Kalau saya hitung berapa menit saya butuh waktu? 10 menit cukup nggak? Cukup ya. Nah itu namanya menghitung Pak. Ada. Makanya hitungan bahasa Arabnya adat. Kam adat. Kam adad as-sinin. Nah, jumlah tahun, hitungan tahun. Lita'lamu adad as-sinin wal hisab. Allah menempatkan bulan-bulan itu di tempat-tempatnya agar kalian tahu hitungan jumlah tahun dan agar kalian mengerti cara berhitung. Adat itu namanya. Tapi kalau saya pengen tahu nama setiap yang ada di sini, itu berupa berapa menit, Pak? Hah? Halo? Berapa? Kan kita bicara tentang Asmaul Husna. Asma itu artinya nama kan, Pak? Iya kan? Asmaul Husna nama. Nah, kalau saya ingin tahu jumlah berapa yang hadir, 10 menit. Kalau saya ingin tahu mengenal nama setiap jamaah di sini berapa menit? Sampai saya hafal namanya. Hah? Lama atau enggak hafal lah tapi nanya namanya masing-masing berapa? Sejam ya? Cukup sejam. Sejam itu baru nama. Kalau saya mau tanya dulu pendidikannya apa, backgroundnya? Butuh berapa lama? Usia berapa? Tinggal di klaster mana? Anak berapa? Kerja di mana? Income berapa? Saya mau tanya, waktu ibu yang belakang mau menjadikan suami sebagai suami, agak detail nggak pengetahuannya? Halo, detail nggak, Bu? Ngangguk aja, Bu. Detail atau enggak? Detail ya. Saya yakin detail sampai kalau yang benar-benar tinggi badannya berapa? Jangan-jangan berat badannya berapa nih? Soalnya jangan sampai dia enggak kuat bawa beban saya nih. Saya ini udah berat nih. Kalau dia jauh berat bagaimana? Bahkan Nabi menganjurkan untuk tahu bau keringatnya. Waduh. Iya kan? Mengutus wanita, coba cium bau keringatnya itu seperti apa? Sampai sedetail itu. Nah, kalau mau tahu ahso itu maknanya, Pak. Sudah? Nyambung ya? Nah, Nabi tadi bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengahsoha, apa terjemahannya coba? Nggak bisa diterjemahin, Pak. Nggak bisa. Coba cari satu kata. Ya berarti apa? Ya hafal. Berarti apa lagi? Kemudian apa namanya? Memahami. Kemudian apa lagi? Melakukan konsekuensi dari mengenal Asmaul Husna tadi. Gara-gara ibu kenal suami ibu banyak duitnya. Apa? Gara-gara ibu kenal suami ibu itu penyayang. Apa yang akan konsekuensinya? Ibu jatuh cinta. Ya kan? Betul atau tidak? Gara-gara kenal suami ibu itu cerdas. Wah, makin apa konsekuensinya sama orang cerdas? Udah kaya, cerdas, bla bla bla, semuanya ada. Waduh, saya tinggalkan rumah orang tua saya. Wah, itu demi mengikuti si Akang. Wah, sampai begitu kan? Rumah orang tuanya yang membesarkannya ditinggalkan tuh. Demi Akang. Ya, bayangin itu. Akang yang ganteng, Akang yang kaya, Akang yang soleh. Pasti sifat-sifat baik-baik semua itu yang membuat seorang istri rela meninggalkan rumah orang tuanya. Waduh. Kalau dia nggak kenal tuh calon suaminya, wah dia nggak akan melakukan itu. Nah kita sama Allah pun tidak akan kita memberikan beribadah, taat, cinta, totalitas untuknya. Kalau kita tidak mengenalnya. Nah, itu gampangnya begitu. Nah, kembali kepada hadis Nabi tadi.
Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha, saya belum bisa nemuin terjemahan yang bagus nih, ahsaha ini, maka masuk surga. Kok surga harus ahsa? Surga itu barang mahal, sil'atullah, barang dagangan Allah yang paling mahal, surga. Karena itu harganya mahal. Apa harganya? Kita semuanya harus pertama tahu Asmaul Husna, harus hafal Asmaul Husna, harus mengerti Asmaul Husna, harus merealisasikan makna-makna Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Allah Maha Penyayang, maka kita jadi yang penyayang. Allah Maha memberi rezeki, kita jadi jalan rezeki buat orang lain. Allah Maha Pemaaf, maka kita memaafkan. Allah Maha Kuat, maka kita harus jadi orang kuat. Nah, itu ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, itulah makna ahsaha, yaitu mengenal, menguasai Asmaul Husna. Ini urgensinya. Mari kita masuk ke urgensi yang berikutnya. Hari ini kita tuntaskan mengapa perlu ngaji Asmaul Husna. Kalau ingin merujuk kepada yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, saya sudah cek di YouTube, sudah ada di channel YouTube masjid kita ya, untuk tambahan. Yang kedua, mengenal Asmaul Husna adalah jalan yang paling utama untuk mengenal Allah. Allah tidak bisa kita kenali zatnya. Sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu, zatnya Allah nggak bisa kita kenali. Puncak pengetahuan kita bagi zat Allah adalah ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak tahu zat Allah, itulah pengetahuan yang tertinggi. Nah, itu. Jadi kalau orang saya tahu zat Allah begini begitu, berarti dia paling bodoh. Jangankan zat Allah, sudah kita jelaskan, matahari kita hanya bisa melihat cahayanya dan sinarnya. Tapi cobalah kita ingin meraih matahari, mendekat ke matahari, sebelum kita mampu kita sudah meleleh. Gitu maksudnya. Jangankan zat Allah, oksigen pun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Berapa kilo oksigen ini? Apa warnanya? Jangankan Allah, COVID-19 saja kita tidak bisa melihat dengan mata kepala. Jangankan Allah, ruh yang ada di dalam tubuh kita yang bersama kita ini, kita tidak tahu bentuknya apa, di mana dia. Jika ciptaannya saja sudah tidak kita mampu untuk menjangkau bendanya, zatnya, lalu bagaimana kita bisa menjangkau Allah sedangkan kita sudah tak berdaya untuk melihat ciptaan-ciptaannya. Ya. Nah, karena itulah kita mengenal Allah bukan mengenal zat, tapi mengenal apa? Mengenal nama dan sifat. Makanya mengenal Asmaul Husna adalah jalan yang paling pokok untuk mengenal Allah. Dan ingat, yang saya maksud dengan mengenal Allah adalah bukan meyakini keberadaan Allah. Jadi mengenal Asmaul Husna ini bukan mengenal bahwa dia ada. Karena mengenal Tuhan itu ada, itu bukan prestasi. Iblis pun yakin Tuhan itu ada. Bahkan iblis pun yakin Tuhan itu adalah Allah. Aku gak mau sujud sama Adam. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam, halo, dari tanah. Berarti iblis yakin Allah sebagai apa? Engkau ciptakan. Yakin sebagai apa? Hah? Engkau ciptakan aku, kata iblis, dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis yakin Allah sebagai apa berarti? Pencipta. Berarti yang bertuhan selain Allah lebih buruk dari siapa? Iblis. Jadi sekedar KTP Islam,
Saya yakin 100% KTP-nya iblis itu pasti Islam. Oh, saya Islam Ustaz, tenang aja, meskipun banyak dosa masuk surga. Banyak yang ngomong begitu. Saya bilang kalau gara-gara modal KTP Islam masuk surga, saya yakin iblis pasti masuk surga. Ya kan? Betul nggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksud dengan mengenal Allah di sini adalah pengenalan yang membuat kita merasa Allah senantiasa bersama kita. Gitu. Coba contohnya. Kalau bicara COVID mungkin agak serem ya. Kalau dokter itu merasa apa? Merasa bakteri ada di mana-mana. Betul nggak? Kalau kita enggak. Kenapa demikian? Karena ma'rifahnya dokter, ilmunya dokter tentang bakteri lebih apa? Lebih luas dibandingkan dengan kita. Maka dokter itu senantiasa kalau mau megang apa, cuci tangan, pakai masker walaupun bukan masa COVID. Kenapa? Karena dia berilmu tentang kesehatan lebih dari kita. Maka yang terjadi dia merasakan seolah-olah di tengah-tengahnya itu, di sekitarnya itu banyak sekali bahaya-bahaya. Ilmu. Nah, kalau kita berilmu tentang Allah, bukan cuma meyakini Allah itu ada, tetapi meyakini Allah senantiasa bersama kita. Dan inilah kecerdasan spiritual. Kalau kita sering berbicara tentang cerdas spiritual, apa definisi cerdas spiritual? Kalau kita versi barat, baca jelimet apa itu cerdas spiritual. Oh, cerdas spiritual bla 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 bla. Pakai bahasanya agak-agak susah. Tapi apa arti cerdas spiritual, Pak? Cerdas spiritual itu bukan cuma meyakini Allah itu ada, tetapi meyakini Allah itu dekat dan senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Nah, itulah yang disebut dengan ma'rifah di sini. Mengenal itu di sini maksudnya. Mengenali bahwa Allah senantiasa bersama kita. Mengenali Allah itu senantiasa mengawasi kita. Pengenalan yang membuat kita malu kepada Allah. Pengenalan yang membuat kita jatuh cinta kepada Allah. Pengenalan yang membuat kita rindu kepada Allah. Pengenalan yang membuat kita takut bermaksiat kepada Allah. Nah, ini tujuan Asmaul Husna. Artinya, kalau kita ngaji Asmaul Husna, kita ingin buah-buahnya nanti adalah apa? Kita senantiasa ihsan, seolah-olah melihat Allah. Kita senantiasa merasakan Allah bersama kita. Kita jatuh cinta kepada Allah. Kita rindu kepada Allah. Takut bermaksiat kepada Allah. Dan untuk meraih itu semua jalannya adalah jalan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Penting nggak kalau gitu? Halo? Halo Pak? Kalau saya jawaban halo, jawabannya hai. Halo? Nah, takutnya enggak, udah pindah ke alam lain masalahnya. Saya ada semangat. Untungnya ada rekord nih. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya mau tanya sama antum semuanya. Ini kan pakai masker, Kak. Emang ngelihat itu virusnya? Kelihatan nggak? Hah? Kok pakai masker? Taunya dari mana? Ada COVID-19. Bukan oleh mata nggak lihat, oleh ilmu pengetahuan, Pak. Coba, ya kan? Bener nggak? Ilmu pengetahuan, science. Nah, ternyata ilmu tadi, ya, buahnya luar biasa kepada kita. Kita jadi disiplin. Ya kan? Itu COVID loh, COVID-19 loh. Gimana kita mengatakan Allah terus nggak disiplin, itu gimana? Ini pasti masalah ini ma'rifahnya kepada Allah ini, Mas. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kebutuhan hati terhadap mengenal Allah itu adalah kebutuhan yang terbesar.
Saya ulang lagi. Kebutuhan yang terbesar kita adalah mengenal Sang Pencipta kita, Pak. Orang yang tidak mengenal Sang Penciptanya tidak mengenal tujuan hidupnya, Pak. Orang yang tidak mengenal tujuan hidupnya, bayangkan, Pak. Orang yang tidak mengenal tujuan hidupnya pasti salah arah. Pasti salah semua sikapnya, pasti salah, Pak. Karena dia bergerak menuju jalan yang salah. Karena dia tidak tahu tujuan, Pak. Makanya orang yang gagal adalah orang yang tidak tahu tujuan dia diciptakan. Orang itu nggak bisa disebut baik, Pak. Kalau dia tidak melakukan tujuan mengapa dia diciptakan, nggak bisa disebut baik. Orang itu pantas disebut jahat kalau dia tidak melakukan tujuan mengapa dia diciptakan. Mic ini mic rusak kalau dia tidak bisa dipakai untuk. Sekarang banyak TV, Pak. TV pada ada gambarnya nggak? TV yang kemarin-kemarin. Ada nggak? Berarti itu TV apa kalau begitu sekarang? TV rusak jadinya. Bener nggak? TV rusak. Kenapa? Karena dia tidak menjalani tujuannya. Maka kalau manusia tidak tahu tujuannya yaitu Allah, maka itu manusia gagal, manusia jahat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semakin hamba itu mengenal Allah, semakin hamba itu mengetahui Allah, maka dia semakin ma'rifah kepada Allah. Semakin dia ma'rifah kepada Allah, semakin cinta dia kepada Allah. Semakin cinta dia kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah. Jadi ini pintunya semuanya adalah mengetahui, habis mengetahui, mengenal. Karena mengenal jatuh cinta, coba Pak. Karena jatuh cinta akan taat, Pak. Ini otomatis begitu. Mengenal, makanya tak kenal maka ta'aruf loh, udah main sayang-sayang aja. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan. Kalau udah kenalan, jatuh cinta. Ada kalimat Ibnu Qayyim yang luar biasa, Pak. Nanti saya akan sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman gak ngantuk. Nanti akan saya sampaikan ya. Atau sekarang aja saya sampaikan karena nih ya. Kalimatnya begini. Tadi kata Ibnu Qayyim apa? Semakin tahu Allah, semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, maka akan semakin cenderung dan cinta kepada Allah. Karena ada kalimat beliau yang luar biasa di buku beliau yang lain, yaitu di Al-Fawaid. Beliau berkata seperti ini. Yang terajaib di dunia, nah saya ingin mengatakan apa sih yang disebut ajaib? Ajaib itu nggak masuk akal, Pak. Tapi terjadi. Itu ajaib namanya. Ya kan? Yang terajaib di dunia, kata Ibnu Qayyim, itu bukanlah piramida, Taj Mahal, bukan itu, Pak. Yang terajaib di dunia, orang yang mengklaim kenal Allah tapi tidak jatuh cinta kepada Allah. Aneh enggak, Pak? Halo? Aneh enggak? Orang ngaku bertuhan tapi enggak jatuh cinta kepada Tuhan. Aneh enggak coba, Pak? Siapa yang maha kaya, Pak? Jawab dengan keras. Allah. Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa yang maha menjaga? Allah. Siapa yang maha raja? Allah. Siapa yang maha memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang memberikan keselamatan?
Allah. Berarti semua yang kita butuhkan ada sama siapa? Halo? Ada sama siapa? Lah kok gak jatuh cinta sama Allah? Ajaib gak? Kalau orang tidak bertuhan, Pak, dan tidak jatuh cinta kepada Tuhan, memang dia gak ngakuin ada Tuhan. Tapi kalau orang mengakui ada Tuhan, Tuhan itu pasti sempurna dong. Kalau nggak sempurna, tidak pas jadi Tuhan. Kok mentuhankan sesuatu yang tidak sempurna? Tuhan itu pasti maha baik. Lah yang nggak baik kok dijadiin Tuhan? Pasti salah itu. Nah kalau Tuhan itu maha baik, maha sempurna, dan Anda dan kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, ajaib sekali kamu kok nggak jatuh cinta sama Tuhan. Kamu kok bisa jatuh cinta ya sama istrimu yang masih ada kekurangannya itu? Kok nggak bisa jatuh cinta kepada Tuhan? Kamu kok bisa jatuh cinta kepada suami? Padahal suamimu itu kelebihannya ya nggak kaya-kaya banget juga enggak, sabar-sabar banget juga enggak, ganteng-ganteng banget juga enggak. Kok kamu bisa jatuh cinta ya sama suamimu itu loh? Kok sama Tuhan tuh kok enggak? Gitu. Ajaib nggak, Pak? Nah ini keren pembahasan Ibnu Qayyim ini tentang ajaib gitu. Halo? Halo? Takbir! Yang keras, takbir! Takbir! Allahu Akbar. Biar bangun yang lain ini. Masjid kita ini nyaman ya soalnya ya. Bener gak? Ternyata kenyamanan itu bisa membahayakan. Betul atau tidak nih? Nabi Adam itu terpeleset dari surga karena kurang fasilitas atau banyak fasilitas? Iya itu dia. Nabi Adam itu loh tergoda itu bukan karena kurang fasilitas. Boleh semua Adam, boleh. Yang ini nih jangan. Tuh, ternyata tergelincir karena fasilitas. Hati-hati. Ya. Kita ini Bani Adam atau Bani Israel ya? Bani Adam atau Bani Israel nih? Makanya kenapa di Quran itu ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Ingat tuh. La yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Janganlah kalian terkena fitnah setan sebagaimana bapak moyang kalian terkena fitnah. Apa begitu? Bani Adam. Ingat tuh kisah Nabi Adam. Makanya Nabi Adam tuh kisahnya di Quran itu paling nomor 1. Buka Quran di awal, kisah pertama tuh kisah Nabi Adam. Karena kisah Nabi Adam adalah kisah kita. Makanya dalam Quran berulang-ulang kisah Nabi Adam, tidak di satu surat. Surat Toha ada, ya. Al-A'raf ada. Al-Baqarah ada. Lanjut. Bangunin temannya. Bangun. Kita lanjutkan. Itu yang paling ajaib. Keajaiban yang kedua kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah antasma'a da'iyahu thumma ta'akharu 'anil ijabah. Engkau mendengarkan seruannya, engkau mendengarkan panggilannya, engkau mendengarkan seruannya, tetapi engkau tidak bersegera, tapi justru berlambat-lambat memenuhi panggilannya. Oh ini aneh nggak? Aneh nggak nih? Kalau dipanggil bos nomor 1 di kantor, sekarang kira-kira tinggalin nggak di pengajian? Tinggalin nggak? Kalau gubernur sekarang manggil kita, Pak Wahidin ya, gubernur kita Pak Wahidin kan, telepon antum, sini saya mau ketemu, tinggalin nggak di pengajian? Pergi langsung, Pak Gubernur. Dipanggil Allah lo. Ayyana salat. Panggil. Coba berapa umat Islam yang tinggal di Emirat ini, berapa
Ini kalau dibandingkan dengan warga muslim di sini, ini masjid kecil ini Pak. Benar nggak? Warga muslim ya, dibandingkan dengan warga muslim. Ini kalau dibandingkan dengan jumlah warga muslim, ini minoritas nih yang datang nih. Dipanggil gubernur, dipanggil menteri, dipanggil presiden. Wah, segera. Tapi yang memanggil raja langit dan bumi, raja dunia dan akhirat, pemilik alam semesta, pemilik nyawa, pemilik jiwa semua manusia, pemilik seluruh kekayaan. Aneh ya? Kok enggak datang? Aduh, ajaib memang. Tapi terjadi kan? Apa ajaib itu Pak? Enggak masuk akal tapi kejadian lah gitu. Lanjutin kan nih? Lanjutnya. Keajaiban berikutnya. Engkau tahu keuntungan yang kan kau dapatkan jika engkau berinteraksi dengannya, berbisnis dengannya. Kau tahu untungnya, nggak ada yang ngalahin deh untungnya ini. Keuntungannya paling untung. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya kan gitu, Allah itu menggunakan kata tijarah. Ya. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Maukah aku berikan keuntungan yang tidak pernah akan kerugi selamanya? Aku gaji tidak terbatas 2 tahun tapi sepanjang usiamu. Mau nggak? Pasti kan mau kita. Kamu kerja denganku 20 tahun, seumur hidup. Setelah itu seumur hidup saya jamin dirimu dan keluargamu. Mau nggak Pak? 20 tahun Pak. Mau pasti. Allah itu mungkin ibadah kita paling-paling 15 tahun kalau mau ditotal Pak. Iya kan? Itu apa keuntungannya? Abadi Pak, surga Pak. Engkau tahu keuntungan berbisnis dengannya, tapi justru engkau berbisnis dengan selain dia. Kepada Allah nggak ada bisnisnya. Aneh, ajaib kata Ibnu Qayyim. Engkau tahu bagaimana akibat besar dari kemarahannya kalau dia marah, tapi justru engkau mengundang kemarahannya. Wah, kau tahu bahayanya kalau dia marah. Kalau dia marah Pak. Aduh, kalau Allah marah coba. Ini kayak gini nih. Kalau udah marah apa Pak? Bangkrut Pak kalau udah marah Pak. Habis kita kalau udah dia marah. Yang kaya jadi miskin. Yang selama ini dielulukan jadi hina. Yang tadinya di istana bisa penjara. Kalau kita tahu bahwa Allah itu kehebatannya jadi maka jadilah Pak. Maka berarti binasa maka binasalah. Bangkrutlah. Sakit maka sakitlah. Cuma main tombol aja nih kalau kita bilang kun fayakun. Seluruh peralatan listrik Bapak di rumah yang mahal-mahal tuh, kulkas, AC, portable semuanya. Coba matiin listriknya. Nggak ada fungsinya. Segampang itulah kita, Allah itu kalau mau menyiksa kita. Kayak kita on off itu loh Pak. Tapi kita justru mengundang murkanya.
engkau merasakan perihnya dan gelisahnya setelah engkau berbuat maksiat. Kan habis maksiat itu apa yang dirasakan, Pak? Apa yang dirasakan habis maksiat, Pak? Hah? Tersiksa kan? Oh, berarti pernah maksiat semua nih ya? Oh, pernah lah, Pak. Nanti kalau kita nggak pernah dosa, kepada siapa Allah memberikan taubatnya? Kalau nggak ada orang miskin, kepada siapa orang kaya memberikan kekayaannya? Tapi jangan jadi alasan, ya nanti kalau saya nggak dosa, Ustaz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perihnya, gelisahnya akibat dari sebuah kemaksiatan, tapi justru engkau tidak meraih sukacita melalui ketaatan. Saya mau tanya, kalau Bapak habis baca Quran, apa yang dirasa? Apa yang dirasakan? Tenang, ya kan? Seandainya semalam kita tahajud, apa yang dirasakan tahajud, Pak? Bahagia, ya kan? Kalau maksiat, apa yang dirasakan? Gelisah, nyesel, hati sempit, perih. Kau merasakan perihnya maksiat, tapi kau tetap melakukan maksiat, tidak meraih rasa tenang dengan ketaatan. Ajaib, Ibnu Qayyim, ajaib memang tuh. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah akan membuat kita jatuh cinta. Akibat jatuh cinta, Pak, pasti taat. Makanya semua orang jatuh cinta pasti bucin. Pasti apa? Ini bahasa ABG nih. Apa? Bucin. Apa bucin? Pasti budak cinta, Pak. Cinta ikan koi, bucin, ya kan? Apa? Beli ikan koi satunya harganya 20 juta, Pak. Katanya apa? Sama hobi beda-beda tipis. Kenapa, Pak? Orang kalau udah jatuh cinta, Pak, nalar tuh hilang, Pak, sudah. Lautan kan ku seberangi, terus apa? Gunung kan ku daki. Wah, itu. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Itu orang jatuh cinta begitu, Pak. Makanya kalau orang jatuh cinta, nalar itu udah gak masuk, sudah. Kenapa, Pak, orang itu bisa goes sampai ke Bromo, ke Gunung Kelut? Apa itu? Cinta, Pak. Cinta sama goes. Masjid Ashraf gak nyampe dia tuh. Kenapa orang bisa begadang nonton bola? Kenapa orang bisa berjam-jam nonton film Korea? Tuh ibu-ibu tuh. Bu. Cinta tuh. Jadi kita ini ketiadaan cinta, Pak, dalam agama ini. Ketiadaan cinta membuat gak ada tahajud. Ketiadaan cinta gak ada tilawah. Ketiadaan cinta gak ada sedekah. Jadi amal ini tiada karena ketiadaan cinta. Semua yang kita cintai akan ada di dalam diri kita, Pak. Sudah pasti itu. Dan tidak mungkin kita jatuh cinta kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengenal syariatnya, perintahnya, tapi tidak mengenal siapa yang memerintah. Kita ini mengenal larangannya, tapi tidak mengenal siapa yang melarang. Maka kalau cuma kenal perintah, kita nggak suka di perintah-perintah. Kita mengenal larangan, apalagi. Makanya iklan-iklan itu kadang-kadang makin dilarang, makin laku. Coba iklan rokok. Mohon maaf, ini yang ngerokok. Kalau di rokok itu tulisannya apa? Begini. Wow, makin laku. Terus ada dulu kaos jelek, jangan dibeli. Laku, betul nggak?
Kalau ada kuliner, ada tulisannya jangan tengok kiri. Halo, ada nggak tuh? Jangan tengok kiri. Wah, tahan nggak? Tahan nggak? Tiap hari bapak lewat situ, jangan tengok kiri. Jangan tengok kiri. Sehari kuat pak. Tiap hari lewat situ, lama-lama apa sih ini jangan tengok kiri. Nah kenapa pak? Anak kita jangan cuma dikenalin Allah salat. Masuk surga kalau salat, nggak salat masuk neraka, nggak akan salat pak. Anak perempuan kita tutup aurat, nggak akan tutup aurat pak. Kenalin siapa yang menyuruh tutup aurat itu, kenalin. Tahu nggak nak, siapa yang menyuruh kamu menutup aurat? Kenalin Allah itu. Allah yang menciptakan kamu nak. Dari tiada menjadi ada. Allah yang memberikan mata kepadamu. Allah yang memberikan telinga. Allah memberikan jantung. Allah yang mengalirkan darah. Waduh. Ini dia problemnya itu. Maka Asmaul Husna ini pak, mengenalkan kita kepada yang memerintah. Mengenalkan kita kepada yang melarang. Ini akan membuat kita jatuh cinta kepada dia. Kalau udah jatuh cinta pak, nggak akan bertanya ini hukumnya apa Ustaz. Nggak akan. Itu pertanyaan orang nggak jatuh cinta itu. Emang menutup aurat itu hukumnya apa Ustaz? Sunnah, wajib? Nggak akan begitu. Orang jatuh cinta, pertanyaannya berubah. Ini Allah suka nggak sih? Allah suka nggak kalau saya melakukan ini? Suka, ya udah saya lakukan. Allah benci nggak kalau saya melakukan ini? Oh benci Allah, udahlah. Orang yang jatuh cinta itu senantiasa seperti itu. Yang Allah sukai, aku sukai. Yang Allah cintai, aku cintai. Aku cinta Ismail. Aku cinta Ismail. Tapi Allah menginginkan Ismail. Sudahlah, aku kasihlah Ismail itu. Itu cinta gitu. Ya kan, coba kalau pakai logika itu nggak terjadi penyembelihan Nabi Ismail itu, tidak akan terjadi. Aku suka Ismail, cinta Ismail, tapi Allah menginginkannya. Sudahlah, karena Allah yang menginginkannya, saya kasihlah Ismailku. Begitu pak, kalau orang mengenal Allah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal berdakwah ke Yaman, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika mengutus, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ay yuwahhidullaha fa idza 'arafullaha fa akhbirhum anna Allah qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim." Hendaklah yang pertama kali kau ajarkan kepada mereka adalah kenalkan mereka itu kepada keesaan Allah. Kenalkan mereka kepada Allah. Itu tugas dakwah. Pertama itu adalah mengenalkan Allah. Kita ini kadang-kadang salah paham. Oh, bayi lahir apa? Talqin asyhadu alla ilaha illallah. Itu maksudnya apa? Maksudnya tuh ajaran pertama yang harus kita ajarkan kepada anak adalah tentang Allah gitu loh. Kita kadang-kadang talqin syahadat, habis itu nggak diajarin Allah tuh. Sekali dong syahadat, dangdutan tiap hari. Ya kan gitu. Gimana coba? Dan anehnya kalau anak masih kecil begitu kan belum banyak pengaruh luar. Nggak diajarin juga, ya lebih selamat lah. Anak makin gede kan makin berinteraksi dengan dunia luar. Pengaruh negatifnya lebih besar. Nggak pernah tuh ditalkinin. Nggak pernah tuh diajarin tauhid. Nggak pernah diajarin tentang Allah. Kebalik-balik kita tuh.
Apabila mereka sudah mengenal Allah, kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ini, mewajibkan itu, di antaranya salat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketiga, kita terakhir aja nih, ketiga. Enggak akan selesai. Bicara Asmaul Husna enggak akan selesai-selesai, Pak. Saya ngisi kajian Asmaul Husna di Masjid Al-Hakim BSD. Ada kali 15 tahun sampai sekarang enggak selesai-selesai. Gimana mau selesai, Pak? Yang kita bicarakan Allah yang maha kemahaannya tak bertepi, coba. Sementara kita ini terbatas, nggak akan selesai. Kalau ngaji Asmaul Husna selesai, pasti yang kita kaji itu bukan Allah. Andaikan lautan sebagai tinta, pohon-pohon itu sebagai penanya, akan habis semuanya itu sebelum kalimat Allah, kan itu. Terakhir, ya. Mengenal Asmaul Husna itu sebab paling besar dalam terkabulnya doa, Pak. Jadi kalau Bapak cuma doa, ya Allah berikan rezeki padaku, berikan rezeki kepadaku, itu beda sekali dengan Bapak, wahai yang maha memberikan rezeki, berikan rezeki padaku. Beda. Ampuni aku. Beda dengan Bapak bilang, wahai yang maha pengampun, ya Ghafur ighfirli. Karena doa di Quran dikaitkan dengan Asmaul Husna, Pak. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki Asmaul Husna. Berdoalah dengan Asmaul Husna itu, Pak. Bahkan di Al-Fatihah sendiri Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita cara berdoa melalui Asmaul Husna, Pak. Yang kita minta adalah permintaan yang paling tinggi. Apa itu? Minta hidayah. Tapi sebelum berdoa dengan permintaan yang paling tinggi itu, ya, kita menyanjung Allah, bertawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna. Alhamdulillah, segala puji bagimu, engkau maha terpuji. Lillah, engkau Allah yang maha disembah. Rabb, engkaulah Rabb, pemilik, pengatur alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, engkau yang pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, engkau raja dan pemilik hari pembalasan. Nah, itu kan. Kemudian kita menetapkan ketauhidan kita. Ya Allah, hanya padamu aku beribadah. Hanya padamu aku meminta. Tawasul yang kedua setelah Asmaul Husna. Baru kemudian minta, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita yang panjang mintanya, pujiannya enggak. Kita. Padahal ajarannya apa? Ujiannya yang panjang. Karena tujuan dari doa itu adalah Allah itu sendiri. Adapun permintaan kita tujuan yang kedua. Nah, kita salah tuh. Makanya ayat atau surat di Quran yang ada Asmaul Husnanya memiliki kedudukan yang berbeda. Surat teragung, surah Al-Fatihah, karena ada Asmaul Husna. Ayat teragung, ayat kursi, karena ada Asmaul Husna. Sepertiga Quran, surat Al-Ikhlas, karena Asmaul Husna. Maka kalau berdoa, sebut Asmaul Husna. Dan itu doanya para nabi begitu loh. Para nabi itu kalau berdoa pakai Asmaul Husna. Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanak. Subhanak itu Asmaul Husna. Subuh. Ilah Asmaul Husna. Ilah. Ilahin nas. La ilaha illa anta. Nabi Ayub sakit. Rabbi anni massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan engkau maha penyayang. Doa-doa pakai Asmaul Husna.
Jadi jangan juga kalau Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Nggak lengkap. Kalau versi Quran tuh, ya Rahman, irhamni. Wahai penyayang, sayangi aku. Wahai Maha Pengampun, ampuni aku. Begitu. Wallahu alam bissawab. Banyak yang belum bisa saya sampaikan, tetapi saya pikir untuk pengantar 2 kali ini sudah sangat cukup. Silakan disimak YouTube kita. Bagian yang pertama tentang pengantar Asmaul Husna. Nah, jadi pada pertemuan bulan-bulan berikutnya kita akan membahas satu-satu Asmaul Husna itu. Ar-Rahman, kita bahas apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Terus bagaimana berdoa dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa konsekuensi dari mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, nanti kita ingin kajian Asmaul Husna itu kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa realisasi dari mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih buat semuanya yang sudah semangat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.